Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami. Mujizat-Mu akan terjadi buat kami. Dan kami percayai Tuhan, firman-Mu inilah sumber mujizat kami, sumber pertolongan kami, sumber berkat kami. Yang sakit pagi ini pasti disembuhkan oleh firman-Mu. Seluruh masalah kami Tuhan bisa menolong. Masalah keluarga rumah tangga dipulihkan. Bisnis, pekerjaan, keuangan kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kami mau selalu percayai Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan kami, sekolah, pendidikan, pelayanan kami sudah dibuat berhasil. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang datang, dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Aduh, kok lemes. Ya, ini banyak ya. Tadi Om Alek bilang, wah jemaahnya tambah banyak. Pagi tadi juga penuh. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang ajaib, yang pasti bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, kita sudah masuk di new season, musim yang baru, musim doa. Saya merasakan manfaatnya yang luar biasa saudara ya. Bulan lalu saya ke Israel. Ya, tahun ini saya berangkat 6 kali. Kemarin yang keempat saudara ya. Ya, kalau bawa orang Indonesia ini senang saudara ya. Apalagi kemarin yang Februari 78 orang. Kira-kira hampir 60 itu wanita ya. Wah, orang Indonesia ini sangat terkenal. Suka ngeringkes dan suka bungkus saudara ya. Jadi di pesawat itu ya. Ada yang dapat garpu sendok sampai 1 lusin. Pak, oleh enggak iki digomole? Dibawa pulang. Boleh Ji, bawa aja wes. Nggak lama bantalnya orang 3 diambil. Bantalnya boleh Pak. Boleh Ji. Tak lama selimutnya. Ini selimut 2 boleh? Boleh Ji. Apa tak bawa obeng juga Ji? Enggak. Buat apa? Itu lo bangkunya coplon pisan. Bawa pulang ya. Kok semua mau dibawa saudara ya. Ya, yang bulan lalu saya naik pesawat dari Dubai mau pulang ke Indonesia. Padahal ini salah satu katanya ya. Pesawat salah satu ya terbaik di dunia, tetap ada cacatnya. Cuma Tuhan Yesus yang sempurna saudara. Baru berangkat 1 jam diumumkan bahwa pesawat harus kembali. 1 mesinnya mati saudara. Saya lihat sendiri minyak itu dibuang hampir 1 jam ya. Ya, beberapa teman pendeta dari grup lain, karena satu pesawat itu 800 orang. Ada yang bilang ya, Pak ini mau mendarat di laut Pak. Itu pramugarinya sudah siap-siap pelampung ya. Saya doa ya, ingat saya. Tuhan wis tidak bisa apa-apa ini. Pesawat tidak bisa parkir di udara saudara ya. Tolong Tuhan. Waduh ya. Ini kalau sampai ada apa-apa saya tidak khotbah di Nginden lagi Tuhan ya. Tuhan itu baik saudara ya. Akhirnya kembali terus dikawal 3 pemadam kebakaran mobil ya. Sampai akhirnya kami delay dan pulang sampai di Indonesia 38 jam. Ya, puji Tuhan 2 hari tidak mandi saudara. Ya, tapi saya ingat ini musim doa. Saya cuma berdoa dan mujizat terjadi. Saya percaya pagi ini juga mujizat pasti terjadi. Ya, lewat doa ini nanti tidak ada lagi jemaat Betani yang capek, yang malas untuk berdoa. Tapi hari ini nanti kita akan giat untuk berdoa. Mari kita akan baca 1 ayat dulu sebagai dasar kita. Ya, ayat hafalan, dan ini sering kita ucapkan tapi seringkali kelewatan. Ya, Yakobus 5 ayat 16b. Kadang mulut bisa ngomong tapi pikiran sama hati sudah tidak nyantol lagi ya, karena hafal. Saya hari ini ingin kita lekatkan lagi di pikiran hati kita. Yakobus 5 ayat 16b. Silakan kalau mau baca di Alkitabnya, saya yang akan baca ya.
doa orang yang benar. Nah ini saudara ya. Katanya Alkitab, bila dengan yakin didoakan. Nah ini 3 kata ini yang sudah jadi satu kalimat seringkali kelewatan. Karena sudah hafal. Tapi hari ini kita perhatikan baik-baik. Tanam di pikiran hati kita hari ini. 3 kata yang jadi satu kalimat. Saya baca katanya Alkitab. Sangat besar kuasanya. Wah luar biasa. Jadi doa saudara dan saya ini sangat besar kuasanya. Ayo kita akan baca bersama kalimat ini aja. Sangat besar kuasanya. Saya hitung ya, saudara masukkan di pikiran hati saudara. Hari ini doa kita sangat besar kuasanya. Ya, saya hitung 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Percaya hari ini doa saudara dan saya sangat besar kuasanya. Pasti. Saya yakin yang sakit nanti pasti disembuhkan. Hari ini yang butuh sesuatu Tuhan bisa jawab. Yang kurang pintar pasti pintar. Sing butuh keuangan pasti diberkati Tuhan. Ada yang butuh keuangan pagi ini? Semua saya juga pasti diberkati Tuhan. Hari ini doa saudara dan saya, kalau saya pakai satu kata ya yang sederhana sangat besar kuasanya itu, saya pakai kata dahsyat atau luar biasa. Jadi doa saudara dan saya pagi ini doa yang dahsyat, yang luar biasa. Wah saya gak bayangkan kalau semua jemaat Betani doanya dahsyat. Kota Surabaya akan digoncang oleh kuasa Tuhan. Saya percaya ini akan terjadi. Mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Ya, doa orang yang benar. Saya ingin membahas ini secara utuh. Supaya saudara nanti mulai start sampai kita mengalami doa yang dahsyat. Itu terjadi. Ya, doa orang yang benar. Jadi nanti kita bisa pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kita lakukan, mujizat terjadi. Ya, saya punya anak asuh, karena ini tahun ajaran baru jadi nambah saudara ya, hampir 70-an. Ya saudara-saudara, saya paling senang kalau dapat saudara-saudara kita dari Papua. Waduh saudara ya, jujur, kerjanya hebat, taat lagi. Ya, ada yang namanya Demi, saya manggil Demianus. Ya, saya suruh dia jaga rumah. Kenapa? Karena dia taat, kerjanya bagus. Jadi waktu berangkat dari Papua, saya naikkan kapal laut 2 minggu. Karena pesawat mahal sudah. Ya, staf saya itu memberikan instruksi, suruh catat. Dia catat dan dilakukan persis seperti yang diomongkan staf saya. Sak titik komanya dikerjakan saudara ya. Jadi Demi, nanti di kapal tolong semua perlengkapan kamu, tas-tas apa, kalau mandi harus dibawa ke kamar mandi. Karena di kapal ratusan orang bisa hilang. Kalau tidur, kalau bisa tasnya jadi bantal. Terus kalau turun di Tanjung Perak, tolong dompetnya ya kamu pegang ya di celana, sama kamu pegang tangan kanan, tas pegang yang kiri. Ya nanti pasti banyak orang ingin ngambil tasmu untuk bantu ngangkat. Jangan mau, itu bisa hilang. Catat sudah. Setelah itu ke tukang becak, nawar becak ke terminal kecil 2 kilo. Bayar 3.000 itu ongkosnya, tapi kasih 5.000. Setelah dari terminal kecil naik bis kota ke Bungur AC, langsung ke Kota Malang. Siap, wah dikerjakan ya. Saudara, titik komanya semua persis ya. Begitu nyampe di Perak, pegang tasnya, pegang dompetnya, ditarik orang, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dia cari becak saudara. Berapa becak ke terminal kecil ini? 3.000. Oh persis. Saya kasih kamu 5.000. Wah saudara ya. Kata itu tukang becaknya, mari duduk pak. Dia taruh tasnya di kursi. Terus Demi naik
dia berhadapan sama tukang becaknya. Loh, kata tukang becaknya, duduk Pak. Oh tidak, kalau saya duduk kamu bisa ambil dompetnya dari belakang. Jadi sampai terminal gini terus saudara ya. Waduh. Sampai di Malang aman Pak katanya ya. Wah ini orang-orang yang gini nih saya pakai saudara. Jadi saya suruh jaga rumah saya pasti beres. Satu waktu saya keluar kota sekeluarga, saya bilang, Dem, tolong dijaga. Siapapun yang datang kalau tidak ada telepon saya, jangan dibukakan pintu. Saya baru berangkat, ponakan saya datang, saudara. Saya keponakan Pak Samuel, mau ngaku ponakan, mau ngaku presiden, tidak bisa masuk. Ya, 4 jam saudara ya. Untung saya telepon. Dem, gimana rumah, aman-aman? Ini Bapak. Ada orang ngaku ponakan Bapak, sudah 4 jam saya taruh di luar. Loh, coba saya mau ngomong. Betul ya. Ini loh udah dimasuk nih katanya. Saya bilang, oh betul orang saya ya. Saudara mestinya kita terima firman ya seperti ini. Kita harus taat benar. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah hari ini kita belajar tentang doa orang yang benar. Saya ingin nanti kita baik-baik mendengarkan, kita pegang janji Tuhan, terus kita kerjakan. Mari kita akan mulai secara utuh. Doa orang yang benar. Orang yang benar itu bagaimana? Sampai nanti doanya dahsyat. Ya paling gampang, saya kasih contoh. Karena Alkitab ini kan jadi teladan. Ya hari ini nanti semua doa saudara pasti dahsyat. Saya sudah banyak ketemu jemaat Betani ya. Wah doanya luar biasa. Dahsyat. Nah ini saya lihat ada Pak Bambang di sini teman saya ini ya. Ini jemaat mula-mula juga dia bertobat ada di Betani sini. Saya ingat berapa tahun lalu ya. Anaknya mantunya divonis dokter Singapura, saya kurang jelas gimana indung telurnya. Ya yang jelas susah punya anak. Saya ingat habis itu saya doa di Lampung. Seorang ibu 14 tahun tidak bisa punya anak. Katanya ya dokter bilang rahimnya mengkeret. Mengecil. Saya bilang aduh Bu saya tidak ngerti itu. Yang saya tahu kuasa Tuhan bisa membuka lagi. Pasti bisa punya anak. Buktinya 14 tahun punya anak sudah. Ya puji Tuhan lahir anak laki. Malah sekarang punya cucu kembar lagi. 2 wedok semua perempuan ya. Saya sering lihat di PP-nya ya, dahsyat doa ini. Cuma doa saudara. Doa ini luar biasa. Doa saudara nanti pasti dahsyat. Ayo kita memulai. Karena ini terjadi di zamannya Nabi Yesaya waktu jadi Nabi. Saya bukakan saudara di Yesaya 38 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita memulai dari start. Sebagai orang yang benar doanya bagaimana sampai nanti. Doa kita, doa yang dahsyat. Ya katanya ayat 1. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Tidak tercatat penyakit apa yang mematikan ini. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata. Ya, kepada Hizkia ini. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau ini akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Ya, mati dan tidak sembuh. Saudara ada yang nanti hidup tapi tidak sembuh. Nah ini dua-duanya ini mati tidak sembuh. Terus katanya Alkitab, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Tembok dinding ya. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia menangis dengan sedih. Nanti Alkitab bilang dia berkata gini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya. Ya Tuhan suruh ingat dia. Saudara. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Perhatikan ada 3 di sini. 1, dengan setia. 2, dengan tulus hati. 3, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dengan ratapan yang luar biasa. Ya waktu menghadap dinding tembok ini dia nangis. Dengan meratap luar biasa. Katanya Alkitab ayat yang keempat.
hanya sekejap, mungkin hitungan menit, Allah merubah apa yang diputuskan oleh Allah sendiri. Katanya, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Nah perhatikan saudara, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Betapa dahsyatnya kuasa doa. Katanya Alkitab, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Berarti tidak mati dan sekarang sembuh. Lanjut, katanya ayat terakhir 6, aku akan melepaskan engkau, karena ini ditawan. Jadi dia dan kotanya ini dari tangan Raja Asyur. Ke depan setelah dibebaskan, Tuhan yang akan memagari kota ini. Dahsyat saudara ya. Mari kita akan memulai bagaimana perjalanan doa orang yang benar sampai doa kita dahsyat pagi hari ini. Ya, yang pertama kita belajar dari Hizkia. Hizkia divonis mati. Ada mungkin hari ini bau kematian buat saudara secara rohani. Ya, mungkin juga fisik. Ada penyakit-penyakit dan saya banyak ketemu orang-orang yang divonis meninggal, mati. Ternyata Yesus bisa sembuhkan. Saya banyak lihat anak-anak Tuhan yang divonis mati bisnisnya. Hari ini dihidupkan, diberkati lagi oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya. Saya yang paling terkesan, ya bulan Juni kemarin saya meresmikan sebuah pabrik 4 hektar. Saya suruh doakan lagi untuk bangun 5 hektar. Ya di daerah Benowo. Saya kenal persis jemaat ini karena 2 tahun lalu bangkrut. Ini saking bangkrutnya. Ya, istrinya sakit karena stres. Anaknya terlilit kartu kredit sampai 700 juta. Tidak ada lagi keuangan. Saya doakan, saya cuma pesan, Pak, pasti mujizat terjadi. Saya bilang, pasti mujizat terjadi. Saya bilang, pasti doa kita dahsyat. Betul, saudara. Ya, kemarin saksi nangis, saudara. Wah, luar biasa. Padahal Daewoo, perusahaan Korea, itu jelas mau teken kontrak 600 miliar. Tapi ditolak. Karena dia percaya perusahaan ini bisa menghasilkan lebih dari itu. Dan ini sudah terjadi. Dia mengklaim satu-satunya pabrik tembaga di Indonesia. Jadi dari pasir ini loh, ditantangkan dari gunung ya. Terus dia buat alat sendiri. Pasir itu dimasukkan gini, tembaganya keluar sendiri. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Loh. Ajaib ya, nangis dia. Ini dari Tuhan, Pak. Ini dari Tuhan. Dahsyat selalu itu. Hebat Yesus kita hari ini. Ayo kita akan memulai, gimana caranya. Ada mungkin hari ini vonis-vonis mati. Allah hari ini bisa merubah. Doa saudara dan saya, doa yang luar biasa hari ini. Kita memulai seperti yang dilakukan Hizkia. Hizkia ini termasuk pejuang doa, pahlawan doa. Karena mengajari saudara dan saya bagaimana doa kita hari ini. Yang pertama, begitu vonis kematian datang, dia langsung tidak protes sama Nabi Yesaya. Mestinya bisa. Pak Nabi, kasih tahu Tuhan gitu loh. Jangan saya mati. Bisa, tapi enggak. Dia langsung menghadap dinding, menghadap tembok. Ini yang kita sebut yang pertama, doa tembok. Ya saudara, karena berbicara tembok, bicara halangan. Gak bisa tembus. Ini bicara yang pertama doa tembok, yaitu doa pertobatan. Hizkia menangis dengan sangat ada ratapan. Kalau saudara hari ini ke Israel, ada tembok ratapan. Orang Israel meratap. Hari ini juga, kalau saudara akan mengalami ya doa yang dahsyat, diawali dengan doa tembok. Bertobat dulu. Coba hari ini dikoreksi.
Mungkin ada saudara yang bersalah, berdosa sama Tuhan. Cepat kembali. Ini bicara doa tembok. Kita beralih setelah doa tembok. Ya, setelah menghadap tembok, dinding. Hizkia terus berkata gini. Kita beralih sebab cuma ada 3 nanti macamnya doa ini ya. Runtutannya. 1 doa tembok dulu. Baru yang kedua. Hizkia ingat sama Tuhan. Diingatkan Tuhan. Tuhan. Ya ada 3 hal yang Hizkia sampaikan. Yang membuat hati Tuhan bergetar, terbuka. Ya ini biasa disebut doa gerbang. Ada gerbang yang dibuka. Dicocokkan hari ini setelah saudara bertobat. Hidup saudara dicocokkan dengan Alkitab. Jadi perasaan kita samakan dengan perasaan Tuhan. Saya kasih 3 yang Hizkia kerjakan. Hari ini berani nanti saudara berkata seperti Hizkia. Yang pertama katanya, saya sudah setia Tuhan. Saudara berani berkata setia? Apakah gerimis saudara masih datang ke gereja? Saya tanya, gerimis masih ke gereja? Hujan masih ke gereja? Banjir masih ke gereja? Banyak anak Tuhan gerimis aja tidak mau ke gereja. Kok tidak ke gereja? Gerimis loh Pak. Nanti kalau saudara gerimis tidak ke gereja, kapan-kapan sakit saudara doa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, kata Tuhan Yesus ya. Tunggu ya, surga masih gerimis. Nanti kalau tidak gerimis saya sembuhkan. Enggak sembuh. Ya, saudara setia yang pertama. Yang kedua katanya tulus hati. Baru yang ketiga, yang baik di mata Tuhan. Baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau baik di mata Tuhan pasti baik di mata manusia. Ayo hari ini kita cocokkan hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan dibalik ya. Jangan firman Tuhan dicocokno kita. Ya, kita yang harus nyocokkan. Saya diundang satu persekutuan doa, saudara. Telepon teman saya. Khotbah di mana Pak? Ini, ada persekutuan doa ini. Apa namanya? Ini. Oh, jangan. Itu yang punya istrinya 2. Kamu jangan gosip. Ngawur aja. Lu bener ditanya. Oh. Saya belum khotbah, saya tanya pengurusnya, Pak, yang punya ini siapa? Oh ada di luar kota Pak. Ya, lu betul ya Pak, maaf lu ya. Teman saya bilang katanya istrinya 2 Pak. Shh, katanya. Diam aja Pak, yang penting uangnya keluar Pak. Biar aja. Loh kok bisa? Jadi mau buat pembenaran sendiri. Udah bisa. Kita harus cocokkan firman Tuhan ini yang benar sudah. Jangan kita membenarkan diri sendiri. Saudara hari ini juga, setelah saudara mengadakan doa tembok, doa pertobatan, kita masuk bagaimana kita mulai cocokkan perasaan kita sama Allah. 3 ini yang ingin saya angkat. Yang pertama, setia. Setia ini ada komitmen dalam diri. Ya, komitmen janji sama diri sendiri. Jadi saudara setia sama Tuhan, setia dengan gereja kita, setia dengan keluarga, itu komitmen, janji dengan diri sendiri. Saya ingin hari ini kita melihat saudara. Ya ada satu tokoh wanita, kalau saya baca ayat ini hati saya ini bergetar. Saudara. Dia bernama Maria Magdalena. Ya ada banyak nama Maria. Maria saudara Lazarus, Maria ibu Yesus. Nah ini Maria Magdalena karena Maria dari desa Magda. Saudara mulai dia bertobat, bertemu dengan Yesus yang biasa kita sebut first love, kasih mula-mula, sampai Yesus menyelesaikan pelayanannya. Maria Magdalena tidak pernah berubah, setia ikut Tuhan. Nah saya akan tunjukkan ya, biar saudara nanti tahu, oh seperti ini ya kesetiaannya. Kita baca dulu Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berkeliling dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia juga. Kalimat selanjutnya katanya, dan juga beberapa orang perempuan
yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Jadi ada roh-roh jahat ini. Atau berbagai penyakit. Terus katanya yaitu Maria yang disebut Magdalena. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat. Wah, luar biasa. Ya, saya selesaikan sampai ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini katanya melayani rombongannya Yesus dengan kekayaan mereka. Karena mereka ada Isa khotbah, jadi mereka support dengan kekayaan mereka. Saudara, ada Maria Magdalena. Diawali perempuan ini berjumpa dengan Yesus, dibebaskan dari 7 roh jahat. Sejak dibebaskan, kesetiaannya tidak pernah pudar. Apapun yang terjadi, dia terus ikut Tuhan. Hari ini saya bersyukur ya. Saya sudah khotbah ke cabang-cabang Betani. Tambah banyak jemaat Betani, bukan tambah berkurang. Saya percaya saudara termasuk orang-orang yang setia hari ini. Ini Maria Magdalena. Puncaknya waktu Yesus disalib. Wah, waktu itu arus semua ya. Semua menghujat Yesus. Melawan Yesus untuk membunuh. Justru Maria ada di dekat salib Tuhan. Mari kita lihat. Ya, Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus katanya berdiri ibunya. Saudara ibunya Maria istri Kleopas. Dan siapa? Maria Magdalena, perempuan. Wah, saya sempat baca dulu, nangis saya saudara. Bergetar hati saya. Ini kalau melawan masa tidak bisa sembarangan. Ya, Malang terkenal Arema. Sepak bolanya ya. Surabaya, Persebaya. Jadi mobil saya 2, yang satu L, satunya N. Kalau Persebaya main, saya bawa yang L. Ya. Kalau Arema main di Malang, Surabaya tidak main, saya bawa N. Saya mesti baca koran hari Sabtu, besok pertandingannya siapa. Terus dengar suara radio yaitu suara Surabaya. Satu waktu saya bawa L ke Surabaya, di Malang Arema main. Saya tidak dengar radio, tidak baca koran. Saya pikir jam 5 khotbah, jam 7 selesai, jam 8 selesai makan. Pulang jam 10 sampai Surabaya sampai Malang kurang lebih jam 10 sampai 11. Begitu masuk Blembing, rombongan Aremania keluar. Padahal saya bawa mobil L. Langsung ya ada yang bawa pentung saudara. Itu bendera ya. Saya ini langsung. Tuhan tolong, saya bilang sopir saya. Buka kaca, buka. Sebab ada yang bilang. Saya Arema. Arema dah. Lu kok L aja? Arema, pokoknya Arema. Supir saya juga nyetir pelan-pelan. Arema. Sudah masuk semua saudara di tengah-tengah. Saya gini, ini kalau ada yang masa ini ya, bilang gini. Pentung, entek wis di pentung saudara. Lu ini masa soalnya. Semua masanya Arema. Lah saya toh yang melawan arus pakai L. Saya gini, Tuhan tolong supir saya tak bisi. Pelan-pelan, minggir. Kalau ada gang langsung masuk. Ya minggir, ya waduh, betul sudah ada gang langsung masuk saudara. Oh jangan ikut terus, nanti tetap ada yang nyeletuk ya. Bakar, dibakar sungguh saudara. Loh ini masa, gak bisa main-main. Ini masa lagi terbakar ini. Bunuh, salibkan Yesus. Justru ada Maria Magdalena yang seolah-olah berkata, ya aku setia padamu Tuhan. Yesus menemui sendiri, berbicara sendiri. Wah luar biasa ya. Saya tidak bayangkan bertemu Yesus sendiri. Istimewa, perkara yang ajaib, yang luar biasa. Makanya hari ini saudara mulai dengan setia.
Bagaimana? Allah sudah Allah yang setia. Kita cocokkan perasaan Allah dengan kita. Ya setia. Yang pertama, jangan pernah goyah iman kita. Boleh di luar berkata apa saja, tapi kita punya komitmen dengan Tuhan. Saya mau tetap setia. Ya yang kedua, tulus hati. Sebab ada yang depannya B, bulus hati. Nah ini beda sudah. Ya kalau tulus hati, apa adanya. Jujur, ya wis gini ini. Tapi kalau bulus hati, ada apanya. Wah ini yang bahaya. Ya saya hamba Tuhan jujur saudara ya. Saya ini kadang bingung. Nek masalah tulus hati. Sering kita ini di perempatan-perempatan jalan untuk ngambil keputusan. Mau tulus apa bulus? Oh sulit loh sudah. Kalau orang tidak pernah ngadapi enak ngomong. Jadi hamba Tuhan itu harus tulus hati. Loh memang. Tapi kalau sudah praktek. Harus minta ini ekstra kekuatan Roh Kudus ini sudah. Saya melayani dari Surabaya berangkat ada daerah dari sini ya ke arah barat ini. 3 jam. Pertama sekali saya khotbah dulu kursinya cuma 3. Oh, kebaktian kok 3 ya? Apa orang datang nanti ngambil sendiri? Ternyata memang jemaatnya 2. Plus saya 3, 1. Saya gini, waduh 3 jam cuma khotbah orang 2 ya. Waktu mau pulang, mau Pak? Cuma 2 orang Pak. Oh banyak Bu 2 ini saya bilang. Jangankan 2, 1 saya layani. Asal jangan separuh. Saya sudah 6 kali nih melayani. Ini mau diundang yang ke-7 ya. Kenapa saudara? Saya cocokkan dengan hati Yesus yang tulus. Katanya Alkitab ya, Yesus ini retreat 3 hari, ya sekarang retreat lah. Dengan judul waktu itu, kalau saudara baca di Alkitab ya, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini retreat 3 hari, capek retreat itu. Khotbah, ya, konseling, capek saudara. Katanya Alkitab setelah itu Yesus mengasingkan diri. Ya mungkin istirahat tidur, bisa juga doa ya, atau fitness mungkin ya. Ya tapi tidak tercatat di Alkitab ya. Katanya jam 3 pagi dari bukit ini Yesus lihat. Loh, perahu murid-muridnya loh tidak maju-maju. Sebab apa? Ada angin sakal, angin ribut. Jam 3 pagi. Yesus turun. Katanya Alkitab, akhirnya Petrus bisa jalan di atas air. Agak siang, dekat situ ada namanya Gerasa Gedara. 1 orang toh ini, 1 orang kerasukan roh jahat. Teriak-teriak ya. Guru tolong. Mestinya Yesus capek bisa nyuruh Petrus ya. Wes terus kamu itu saya capek terus. Enggak sudah. Memang Yesus hatinya tulus. 1 orang aja ini loh didatangi. Begitu dimasukkan babi 2.000 roh jahatnya. Yesus kembali loh. Saya gini. Aduh Tuhan. Saya dijadwal di sana 2. Pak Yunus ini nelpon. Pak bisa khotbah nginden jamnya sama tanggalnya sama. Saya minta waktu 3 hari. Kepala saya cekot-cekot sudah. Aduh sana cuma 2 sini ribuan ya. Aduh Tuhan tolong Tuhan. Aduh yang sana amplopnya berapa sini berapa tuh. Aduh ini jujur. Aduh Tuhan. Saya ini doa gini Tuhan tolong Tuhan. Biar sana yang batalkan Tuhan ya. Sudah mulai ngawur doanya. Ya tiap hari bisa 2 kali saya telepon. Gimana Bu jadwal itu masih tetap? Oh tetap Pak tetap. Aduh Tuhan gak batal ternyata ya. Sore telepon lagi gimana Bu? Oh tetap. Loh. Terus mari gitu hari ketiga istri saya gini. Oh Pak. Enggak ini loh kok barengan jadwalnya sama nginden. Istri saya ganggu saya. Sudahlah yang duluan telepon siapa? Iya memang sana. Ya sudahlah kasih tahu pasti Pak Yunus tahu. Saya akhirnya Pak Yunus gak bisa. Soalnya ada di sana. Oh udah gampang. Loh ini segala lakukan ini. Bisa terjadi. Betapa banyak pendeta gampang batalkan pelayanan. Sampai sakit hati. Yang punya pelayanan dibatalkan. Ada yang kurang sehari, kurang 2 jam dibatalkan. Hanya ingin mendapat yang besar. Saudara hari ini cocokkan Yesus ini loh.
Satu biarpun capek gimana, tetap pelayanan. Didatang. Ini baru hebat Yesus kita. Cocok kan? Berapa banyak kita kalau ada apanya baru mau. Teman saya dari Jakarta, Pak cari no pelayanan di Surabaya. Kalau 1000 saya mau khotbah. Loh kamu tidak seberapa terkenal loh Pak di Surabaya. 200 tidak mau, capek. Kalau 200 nyentrit-nyentrit, 1000. Wah sulit Pak kalau 1000. 200 aja dulu, enggak. Lebih baik tidak khotbah kalau 1000 mau. Oh ada Pak, ada. Angkat token. Ketulusan hati. Bicara ketulusan hati. Ayo belajar. Saya belajar saudara. Belajar. Baru yang ketiga terakhir. Nah kasih 3 tok ya. Jadi setia. Terus apa? Tulus hati. Jangan bulus loh ya. Makanya tak kasih 3 biar gampang diingat. Kadang 3 aja bisa lupa ya. 1 aja bisa lupa ya. Saya dulu. Makanya pengalaman itu hebat ya. Saya dulu habis dengar firman. Kebaktian dulu tapi. Sampai parkiran lo nyetater mobil ya. Greng. Bisa lupa firmannya. Saya tanya istri saya, loh mah firmannya apa tadi? Kata istri saya, iya lali Pak lupa. Lu baru parkiran lo lupa. Tuh Tuhan ampuni ya. Oh kalau saudara saya percaya ya mungkin lebih parah ya. Lah ya apa baru sampai pintu depan sudah lupa ya. Lah ini 3 ini makanya tidak banyak-banyak ya. Oh saya ini pernah dengar khotbah pendeta. Saya catat loh kertasnya sampai habis sudah. Pendeta ini banyaknya ayatnya. Saya hitung sampai 51. Yang Mazmur ini loh kecepatan dia ngomong. Tidak sempat saya tulis. Saya gini nanti pulangnya pasti saya tanya pasal dan ayat berapa. Waktu pulang saya datang. Pak pendeta sebentar Pak. Tadi Mazmur pasal berapa ayat berapa Pak. Saya Bapak kecepatan saya kurang cepat nulisnya. Enak nyautnya. Kok kamu? Saya juga lupa kok. Loh. Makanya hari ini tidak sulit-sulit. 3 aja. Ya setia. Terus apa yang kedua? Tulus hati. Yang ketiga. Melakukan yang baik atau benar. Di mata Tuhan. Baik di mata Tuhan. Pasti baik di mata manusia. Baik di mata manusia. Belum tentu di mata Tuhan. Saya kasih contoh ya. Saya sudah sepenuhnya melayani Tuhan. Saudara. Ya kadang ada uang lebih, saya sudah melayani Sumatera sampai ke arah timur. Saya memang sudah datangi. Saya tahu pendeta-pendeta ini memang tak cukup sebulan. Ya saudara ada yang anaknya 4, 3, kadang ya. Ya saudara-saudara mereka harus buat proposal dan lain sebagainya. Saya bilang jangan. Ya karena dari omongan saya jangan, setidaknya saya ikut bertanggung jawab. Ya tiap bulan tidak banyak saudara. Ya ada puluhan pendeta saya kirimi ya. Transfer saya suruh buka rekening BRI. Saya transfer. Nanti pasti ada. Yang telepon dan SMS. Makasih loh Pak. Tuhan berkati ya. Ya puji Tuhan. Makasih ya Pak. Oh saya pas tidak punya Pak. Makasih ya Pak. Tapi ada juga. Halo Pak. Pak. Bapak kan sugih Pak. Masuk ngasih cuma segini Pak. Ya segitulah. Ya tambah ngasih cuma sekian. Ya wes besok tak transfer. Pak. Saya bukan dinas sosial tahu. Saya gitu ya. Wes bulan depan pindah tak kasih pendeta lain. Saya ngambil keputusan. Gak saya kasih. Saya lo doa ya, doa ya. Tuhan itu memang hebat. Ya ingatkan makanya katanya Roh Kudus itu membawa kita kepada segala jalan kebenaran. Diingat Nus. Jadi seperti ada yang ngomongin saya gini. Katanya kamu ngasih Tuhan. Lah kena omongan pendeta gitu aja sudah tidak ngasih. Kamu lihat tuh anaknya 3, istrinya. Coba kalau bulan depan kamu tidak kasih orang lain. Gimana istri sama anaknya? Jahat kamu. Gitu sudah. Langsung saya, ya Tuhan ampuni, wis pokok tak kasih wis, biar ngilokno apa, tak kasih. Saya kasih untuk Tuhan. Jadi baik di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan. Loh apa tidak kurang baik ngasih? Baik, tapi belum tentu. Hari ini ukurannya, baik di mata Tuhan. Ini yang dilakukan Hizkia, doa gerbang. Ya di mana hati Tuhan dibuka.
disentuh oleh Hizkia. Perkataan Hizkia mengingatkan 3 hal ini. Hati Tuhan tersentuh. Ya, saya senang, mungkin tidak tahu datang tidak di sini ya. Ada jemaat mula-mula Betani Auning, Pak Diki Setiawan ya, ngarang lagu waktu Om Alek khotbah Lazarus bersama Marta dan Maria waktu Lazarus mati. Jadi pas Om bilang katanya ya, Marta itu berkata perkataan sama, tapi yang Maria menyentuh hati Tuhan sehingga Yesus menangis. Lahirlah lagu ya, yang sekarang banyak dinyanyikan. Saya ambil sepotongnya aja ya, lagunya gini ya. Soalnya saya tidak seberapa bisa nyanyi ya. Kata istri, mendengar doaku, air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai besok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Jadi hati Tuhan tersentuh. Begitu Hizkia ingatkan, Tuhan ini yang sudah saya lakukan. Hati Tuhan tersentuh. Apa yang Tuhan putuskan? Allah rubah sendiri. Hatinya Hizkia cocok dengan hati Tuhan. Sehingga masuklah kepada doa yang ketiga, yaitu doa menara. Saudara naik ke menara untuk Tuhan tunjukkan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar, termasuk jaminan masa depan. Hizkia naik ke doa menara. Dia disembuhkan. Dia dibebaskan dari tangan Asyur. Jaminannya untuk masa depannya, Allah akan memagari kota ini. Dahsyat ya. Ini baru doa dahsyat. Sudah divonis mati, Allah rubah hidup. Ada hari ini saudara, vonis-vonis kematian. Allah mau bawa kita ke doa menara. Alami perkara yang besar, yang luar biasa hari ini. Ayo saudara, alami sendiri hari ini. Hari ini kita punya Yesus yang luar biasa. Ya, saya bulan Juni khotbah ke Betani Batam. Katanya anak saya, istri saya, ayo Pak melok Pak. Di mari khotbah aku ngelencer ke Singapura. Saya bilang, high season ini kok. Ya tiap liburan ya high season Pak. Ya, lu mahal ini tiket. Betul, saya tanya mahal bener saudara ya. Saudara-saudara, Jumat saya sudah dikontak travelnya, gimana Pak? Mau ditutup ini, tapi nanti bayarnya Senin. Ya wis, tutup. Jumat siang, padahal belum punya uang. Tuhan tuh baik ya. Saya khotbah di Rungkut. Kata bosnya yang habis saya layan, mau kemana? Diajak makan enggak mau. Enggak. Nanti gak nutut. Terus dari Malang kemana? Ya ke Surabaya Pak. Soalnya besok pagi jam 6 pesawat saya ke Batam. Nah itu, ngelencero. Ya ini Pak, istri anak saya ini kan saya penginjil. 4 orang ini pengintil Pak. Ya ini saya bawa. Ya, katanya dia, salamu gak mau ikut. Coba tadi mau makan. Rumah makannya itu sebelahan, satu tembok dengan saya. Saya kasih $, kamu. Berhubung gak mau ya gak kasih $. Ya gak apa-apa Pak. Saya gitu. Terus mau pulang, dia masuk kantor. Sini Pak. Terus saya dikasih amplop coklat ya. Ini bawaan. Ya, sampai rumah tak doa, ternyata uang. Banyak ya. Jangan minta lo ya. Banyak. Jadi cukup ya. Saya gini, hebat Tuhan ya. Buat saya ini dahsyat. Makanya hari ini Allah akan buat kita mengalami doa yang dahsyat. Ayo, doa yang luar biasa. Alami sudah. Saya punya anak asuh sampai hari ini 10 tahun. Tidak pernah kurang. Makanya orang hampir 70, udah gampang sudah. Memang saya jualan keripik ya, saya tambahi salad buah maupun ayam goreng. Ya, awas tidak beli ya. Tapi Tuhan pelihara. Makanya saya percaya Allah akan bawa kita ke doa menara ini naik. Supaya pandangan kita luas, dilihatkan perkara-perkara yang besar. Perkara yang ajaib dengan Tuhan. Ini yang Allah mau kerjakan. Ayo saudara hari ini, mulailah dari pertobatan. Cocokkan hidup kita dengan firman Tuhan. Pasti hati Tuhan tersentuh.
Dia akan bawa kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Mari kita tunduk kepala. Kita datang sama Tuhan. Saya percaya pagi ini Roh Kudus ada di sini. Kalau ada vonis-vonis kematian, Yesus hari ini akan bangkitkan kita. Mari kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saudara pejamkan mata. Mulai hari ini. Jangan pernah capek berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Giat. Semakin giat. Saya percaya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Saya serahkan sama umat di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Angkat tangan kanan. Tak pernah ku ragukan. Berjanji akan menurut firman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau menyamakan hati kami dengan hati-Mu. Perasaanmu dan perasaan kami. Kehendak-Mu
dengan kehendak kami. Siapa yang mau angkat tangan, mata syara marah-marah, doa dalam bahasa roh. Bahasa roh. Roh yang tahu hati kami. Mata syara marah-marah. Ampuni kami Tuhan. Bagiku anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sembah dia sambil periksa hati. Oh, nama Tasya, iya nama Tasya. Oh, nama Tasya, nama. Oh, nama Tasya. Oh, nama Tasya, nama Tasya. Roh Kudus ada di dalam kami. Kami harus nyamakan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Kalau sama, maka engkau akan diurapi. Mata siapa yang mau diurapi? Mata siapa? Terima. Terima urapan, mata siapa? Kalau engkau terima urapan, engkau bisa naik ke menara untuk melihat hari depanmu baik. Mata siapa? Mata siapa? Minta Roh Kudus pimpin. Mata siapa? Touch. Terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan. Mata siapa? Sungguh anugerah-Mu besar melimpah buat setiap kami Tuhan.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami dikuatkan dan kami tahu Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami diberikan kesempatan kembali untuk memberikan persembahan. Kami belajar untuk memberikan persembahan ini yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik kepadamu dengan tulus hati dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan anaknya bisa segera naik ke sebelah kiri mimbar. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya bisa segera naik ke sebelah kiri mimbar. Dan kita akan menyaksikan tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanusaputra. Doa pengurapan dimulai pada jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Bagi Anda yang terbeban dalam pembangunan Menara Jakarta, Anda dapat mentransfer via rekening BCA dengan nomor account 216-043-2333 atas nama Alex T. QQ Menara Berkat. Betani Christian School segera membuka pendaftaran siswa baru untuk jenjang Elementary Grade 1 tahun ajaran 2014-2015. Info lebih lanjut silahkan menghubungi Miss Christine di 031 593 6877. Buat kamu kaum muda, hadirilah kebaktian Youth Betani Nginden setiap Sabtu jam 5 sore bertempat di Multipurpose J Geraha Betani Nginden. Info selengkapnya hubungi 031 593 6880. Buat kaum muda, remaja atau pelayan anak, ikuti Betani Youth Camp 2013 dengan tema One Heart 13-15 Oktober di Pondok Pamuji Celaket. Pembicara Pendeta John Panggabean dan Pendeta Jesse Lantang. Info selengkapnya hubungi Audrey 0812 3378 0200 atau di sekretariat telepon 031 593 6880 extension 119. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Saudara, tadi khotbah Pak Sianto perlu saya tambahkan tadi. Doa gerbang nggak ada. Ada enggak? Ya, doa menara nggak ada. Tapi saya tambahkan. Itu saudara dapat mengikuti pada hari Sabtu mulai jam 3 sampai jam 5:30 itu kami lakukan doa tembok, doa gerbang, akhirnya menara. Supaya semua jemaat ini kami mengalami doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita menyanyi. Tuhan itu mempersona. Hapuskan raguku, kau buktikan
kekuatan, Tepuk tangan. hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Oh, rabatasyala barabatasyala bawo. Mari jemaat angkat kedua tanganmu di papata kaya rana Oh, Oh, rabatasyala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan sertai dan berkati saudara semua. Bapak Ibu Saudaraku, sementara saudara pulang, kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ada kegiatan donor darah di hari ini. Untuk Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk menyumbangkan darahnya, bisa mengunjungi klinik hemodialisis. Kemudian seperti yang sudah kita dengar dari khotbah Bapak Samuel Sianto, beliau membawa CD, kemudian membawa 2 buku rohani, humor rohani terlucu yang mungkin bisa menjadi berkat buat hidup kita, dan juga ada makanan-makanan kecil yang dijual di bawah di dekat kantin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perisai